Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pradana dengan NIM 22210301017 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Sidi Jember. Bentar, kayaknya ada yang kurang deh ya. Kurang dikit lagi deh. Nah, ini baru lumayan. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai soal-soal pengantar studi Islam yang diberikan oleh Bapak Dosen Hilmi Azizi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Oke, supaya lebih semangat lagi, marilah kita intro terlebih dahulu. Nah, oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Hilmi. Yang pertama, jelaskan tentang Ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Perlu kita ketahui dulu makna kata Ma'rifatul Quran. Ma'rifat berasal dari bahasa Arab, yaitu arafa, ya'rifu, irfan, ma'rifah, yang berarti pengetahuan dan pengamalan. Kata ma'rifat ini juga bisa diartikan yang tidak lagi menerima keraguan. Jadi ilmu yang tidak lagi menerima keraguan. Kemudian Al-Quran. Al-Quran sendiri secara bahasa yaitu bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa Ma'rifatul Quran itu adalah pengetahuan dan pengenalan lebih dalam lagi tentang Al-Quran, mulai dari pengertian tentang Al-Quran, proses turunnya Al-Quran atau biasa kita sebut nuzul Al-Quran, sejarah penulisan Al-Quran, hingga pengamalan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Lanjut pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari as-sunnah. As-sunnah itu menurut para ulama adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad, namun tidak bersifat wajib. Sunnah sendiri adalah suatu hukum dari takfili yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, sering kita dengar dan sering kita jumpai bahwa sunnah itu jika kita melakukannya dapat pahala, dan jika tidak, ya tidak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nah, yang kedua adalah hadis. Hadis bisa disebut sebagai berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syarak adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Kemudian yang ketiga adalah definisi khobar, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada selain beliau. Yang keempat, atsar dapat diartikan sebagai sisa atau bekas sesuatu yang datangnya dari selain Nabi Muhammad. Misalnya datang dari sahabat Nabi yang menyaksikan langsung kehidupan Nabi Muhammad dan dapat dipercaya. Kemudian apa sih perbedaan Quran dan hadis qudsi? Perlu kita ketahui bahwa lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian, alias maknanya berasal dari Allah, namun lafaznya berasal dari Nabi Muhammad. Kita dalam membaca Al-Quran merupakan dalam bentuk ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam, serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Dari kata ijtihad, ijtihad menurut bahasa artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah suatu proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum ketiga dari hukum Islam.
Yang pertama Al-Quran, hadis, lalu ijtihad. Ijtihad ini juga digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian apa saja syarat-syarat untuk menjadi mujtahid? Perlu kita ketahui mujtahid itu adalah orang yang berijtihad. Apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi mujtahid? Yang pertama, mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Yang kelima, mengetahui ilmu dirayah hadis. Yang keenam, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Selanjutnya, mengetahui bahasa Arab. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan keempat. Sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng. Ada pula yang mengatakan bahwa ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dan bukti-bukti yang meyakinkan. Ada beberapa ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij. Yang kedua, aliran Murji'ah. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, masuk ke aliran pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini yang menolak tahkim atau arbitrase sepenuhnya, serta menganggap bahwa orang-orang yang menuju tahkim telah melanggar hukum Islam. Orang yang melanggar hukum Islam telah berdosa besar. Selanjutnya, orang-orang yang melakukan dosa besar tergolong sudah murtad dan keluar dari Islam, serta darahnya halal ditumpahkan. Kemudian yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini menyatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin dan tidak kafir. Perkara dosa diserahkan kepada Allah, terserah dia mengampuni atau memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Aliran ini yang menolak dua pendapat di atas, yang menolak aliran Murji'ah dan aliran Khawarij. Bagi aliran Mu'tazilah, orang berdosa besar tidak bisa dianggap kafir, tidak juga bisa dianggap mukmin. Pendosa besar berada di posisi antara Islam dan kafir, jadi berada di tengah-tengah Islam dan kafir. Penegasan posisi ini yang menjadikan penamaan Mu'tazilah yang dalam bahasa Arab kesohor dengan sebutan al-manzilah bain al-manzilatain, artinya posisi di antara dua posisi. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan salah satu beberapa aliran dari ilmu kalam. Adapun ungkapannya al-sunnah sering disebut dengan sunni, dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Kemudian pertanyaan kelima yang terakhir. Yang pertama, jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Yang kedua, bagaimana implementasi tasawuf di era modern saat ini. Oke, langsung saja yang pertama, bahwasanya disimpulkan berfilsafat dalam Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan akhlak tasawuf dalam kehidupan di era modern adalah dengan meluangkan waktu khusus untuk mensucikan diri, yaitu meluangkan waktu kita hanya untuk kepada Allah dalam waktu tertentu. Ini adalah cara memasukkan akhlak tasawuf paling mudah di zaman sekarang. Jadi kita praktek dari hal-hal yang terkecil dulu. Oke, mungkin cukup jawaban dari saya. Apabila ada yang kurang bisa kalian komentar dalam video ini. Dan ingat, jika kalian suka jangan lupa tekan like dan subscribe sekalian ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.